Di sudut-sudut Jakarta yang sibuk, di antara gedung tinggi dan jalanan yang tak pernah sepi, ada cerita yang sering luput terlihat tentang anak-anak yang harus menunda mimpi sekolah karena biaya. Bagi banyak keluarga prasejahtera, pendidikan memang terasa seperti pintu emas, tapi pintu itu kerap terlalu berat untuk dibuka. Sekolah negeri terbatas, sekolah swasta mahal, sementara kebutuhan hidup terus mendesak. Di tengah situasi itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung Wibowo mencoba mengubah arah cerita. Hadirlah program sekolah swasta gratis, bukan sekedar bantuan sementara, melainkan komitmen jangka panjang agar semua anak punya kesempatan yang sama. Tahun ajaran 2026-2027 menjadi titik penting. Melalui kebijakan resmi, Pemprov menggelontorkan Rp253,6 miliar untuk 103 sekolah swasta di 5 wilayah kota. Melonjak jauh dari sekitar 40 sekolah saat program ini dimulai. Dari SD hingga SMA SMK, bahkan SLB, semua jenjang kini tercakup. Sekitar 23.694 siswa, sebagian besar dari keluarga kurang mampu atau penerima bantuan seperti KJP, kini bisa bersekolah tanpa membayar iuran apapun. Yang membuat program ini cerdas adalah caranya. Alih-alih membangun sekolah baru yang mahal dan memakan waktu, pemerintah memanfaatkan sekolah swasta yang sudah ada dan siap. Tentu tidak sembarangan, hanya sekolah berizin resmi, memiliki NPSN, terakreditasi, dan konsisten menerima BOS yang dipilih. Prioritas diberikan pada wilayah yang minim sekolah negeri. Pendanaannya pun diatur bertahap, penuh untuk sekolah lama dan sebagian untuk yang baru bergabung, agar tetap berkelanjutan. Program ini juga bukan berdiri sendiri. Ia melengkapi upaya pemerintah pusat melalui BOS, serta program lain seperti KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah. Semua saling terhubung, membentuk ekosistem pendidikan yang lebih inklusif. Sekolah swasta pun tak lagi dianggap pilihan mahal, melainkan bagian dari solusi bersama. Perubahannya mulai terasa nyata. Orang tua tak lagi cemas soal SPP. Anak-anak kembali bersemangat belajar, dan risiko putus sekolah menurun. Lebih dari itu, program ini memberi sesuatu yang sering tak terlihat, rasa setara. Di ruang kelas, tak ada lagi stigma tidak mampu, yang ada hanya siswa dengan mimpi. Tentu perjalanan ini belum selesai. Pengawasan terhadap pungutan liar, transparansi dana, dan evaluasi rutin tetap menjadi pekerjaan penting. Namun, langkah besar sudah diambil, membuka akses pendidikan tanpa harus membebani anggaran secara berlebihan. Pada akhirnya, ini bukan sekedar cerita tentang angka miliaran rupiah atau ribuan siswa. Ini adalah cerita tentang harapan yang kembali menyala. Tentang Jakarta yang tak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga memberi ruang bagi setiap anak, dari kampung manapun, untuk bermimpi besar dan benar-benar punya kesempatan untuk mewujudkannya.